Kita ke Lampung, Tribuners. Kalau biasanya coffee shop berkonsep minimalis, berbeda dengan coffee shop bernama Sakara Kopi. Lokasinya ada di pinggir jalan dan berkonsep Jepang. Selain bisa menikmati kopi, Anda juga bisa sharing pengetahuan seputar kopi. Jadi bisa ngopi sambil belajar bikin kopi. Seru banget ya Tribuners. Kali ini Sakara Kopi berbagi tips untuk membuat kopi manual brew dari awal hingga menjadi kopi V60 yang memiliki rasa yang khas. Seperti apa prosesnya? Ada Agustina di sana. Agustina, silakan. Terima kasih rekan Ratu. Baiklah, untuk Tribuners dimanapun Anda berada, terutama bagi Tribuners yang sedang berada di kota Bandar Lampung ya. Jadi di sini ada satu tempat rekomendasi, yakni kedai Sakara Coffee. Ya. Kedai ini memang tidak terlalu luas dan berukuran minimalis, namun konsepnya unik, yakni konsepnya bernuansa kejepangan ya. Jadi di sini uniknya di Sakara Coffee ini pengunjung tidak hanya bisa membeli kopi saja di situ. Jadi ada sensasi lain di sana seperti bisa sharing dengan sang barista untuk bagaimana cara membuat kopinya. Jadi terutama yang ditekankan di Sakara Coffee ini adalah kopi dengan proses manual atau yang sering disebut dengan manual brew. Jadi saat dikunjungi ke sana, pemilik Sakara Coffee yang bernama Iksan itu bersedia berbagi tips tentang proses manual ala Sakara Coffee. Jadi ketika dilihat itu tahap awalnya harus diletakkan dulu paper filternya untuk menyaring kopi di alat seduh bernama Hario. Jadi Hario ini berbentuk seperti cangkir kerucut dengan tatakan di bawahnya. Pada ujung cangkir Hario terdapat lubang untuk mengalirkan cairan kopi ke bawah. Jadi Hario itu ditumpangkan di atas gelas takar bernama 260 server. Jadi gelas server bersama cangkir Hario tersebut ditumpangkan lagi ke atas timbangan digital. Jadi Iksan juga menambahkan bahwa paper filter atau kertas saring harus disiapkan untuk menyaring biji kopi yang telah digiling. Jadi kertas saring terlihat mengikuti bentuk kerucut dari cangkir Hario tersebut. Jadi sebelum ditaruh kopi, jadi paper filter itu harus dibasahi dulu untuk menghilangkan bau dari kertasnya agar tidak mengganggu rasa kopinya nanti. Jadi setelah paper filternya basah, kopi Arabica itu yang sudah digiling dimasukkan ke dalamnya. Jadi air yang digunakan untuk menuangkan ke dalam kopinya itu lebih dulu direbus. Jadi setelah air mendidih, diangkat lalu dimasukkan ke dalam teko leher angsa yang telah dipasang dengan termometer untuk mengatur suhu panas. Jadi tunggu sampai suhu panas dirasa pas untuk dituangkan ke dalam kopi. Jadi setelah suhu panasnya sesuai, barulah air bisa langsung dituangkan pelan mengitari biji kopi yang telah digiling tersebut di dalam paper filter ya, di dalam wadah Harionya. Jadi proses penuangan pertama itu dinamakan proses blooming dan itu fungsinya untuk mengeluarkan karbon dioksida pada kopi Arabica. Jadi ini adalah tahap awal kopi bertemu dengan air. Jadi setelah itu ditunggu beberapa detik, lalu kemudian kembali dituangkan. Jadi menurut keterangan Iksan juga, penuahan air yang kedua itu untuk mengeluarkan beberapa variabel rasa dari badan kopinya seperti pahit dan asam. Jadi kemudian kopi kembali ditunggu ya, selama beberapa detik sebelum kemudian kembali dituangkan jadi tuangan ketiga ya. Jadi proses penuangan ketiga ini sedikit lebih lama ya, karena untuk mengeluarkan rasa manis dari kopinya sendiri setelah diseduh. Jadi
Kemudian proses penuangan terakhir itu terlihat tuangan terakhir mengitari kopi itu diakhiri dengan jeda yang cukup lama di tengah-tengah kopinya. Jadi proses terakhir tersebut merupakan tahap penggabungan rasa pahit, asam, dan juga manis dari buah yang telah dikeluarkan dari kopi. Jadi di dalam kopi tersebut bisa dirasakan beberapa rasa buah lain selain kopi, seperti ada rasa apel, coklat, dan lain-lain. Jadi itu dinamakan aftertaste. Jadi yang bisa merasakan itu orang-orang yang sudah terbiasa dengan kopi ya. Jadi kopi yang sudah jadi itu digoyang-goyangkan di dalam gelas servernya untuk menurunkan suhu, karena kopi tersebut akan berubah rasa ketika suhu juga berubah. Jadi kopi 360 ini adalah kopi yang cukup unik, ya beda dari kopi-kopi yang lainnya. Jadi bentuknya tidak gelap pekat ya, tidak hitam pekat seperti kopi pada umumnya. Jadi warna kopi 360 itu terlihat lebih cerah dan transparan saat sudah jadi, menyerupai teh kental. Jadi kopi 360 disajikan dengan pelanggan dengan menggunakan teko dan juga gelas keramik berukuran kecil dengan tampilan yang estetik ala cangkir Jepang. Jadi rasa dari 360 ala Sakara kopi ya terutama ini punya rasa yang khas ya. Jadi ada rasa manis, asam, dan juga pahit yang terasa di lidah. Jadi tidak cuma pahit saja. Jadi untuk harganya sendiri di Sakara Coffee ini harga kopinya cukup terjangkau juga. Jadi tidak hanya kopi manual brew saja yang dijual di sana. Ada juga kopi susu, jadi ada pengen kopi juga di sana. Jadi pengunjung juga bisa tidak terlalu menguras budget ya untuk membeli minuman kopi di sana. Jadi kopi dibanderol harga sekira mulai dari Rp8.000 sampai paling mahal Rp18.000. Dan pengunjung bisa menikmatinya di tempat dengan fasilitas corner ya. Jadi ada wifi dan juga stop kontak di sana. Walaupun tempatnya minimalis, jadi di sana lengkap. Jadi kalau ingin ke sana, Tribuners sekalian, alamat Sakara Coffee itu ada di Jalan Tauku Umar nomor 258. Ya, di Kecamatan Kedaton, dekat flyover Mall Bumi Kedaton. Jadi jam operasionalnya itu buka setiap hari pukul 9 sampai dengan 9 malam. Nah, kecuali hari Minggu buka mulai 4 sore. Sekian, Ratu. Baik, terima kasih Agustina atas informasinya ya. Sakara Coffee Tribuners bisa jadi satu pilihan untuk Anda yang berada di Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.